Oke, baik ya. Poin pertama yang mau kita bahas adalah cara melihat ke struktur kepemilikan saham publik atau asing ya. Jadi bukan publik sih ya, saham bisa sih publik, asing maupun fund manager ya. Nah, jadi karena eh, salah satu teori atau kepercayaan atau banyak analis mengatakan bahwa pergerakan foreign flow atau kepemilikan saham asing, investor asing dalam pasar modal kita itu kan cukup besar, 40%-an ya. Nah, mungkin di hari Rabu atau nanti saya bisa tunjukkan data per hari ini atau bagaimana, bisa kita lihat ya. Nah, jadi penting juga kalau Anda yang percaya bahwa saham itu digerakkan oleh investor asing, maka tentu kita harus tahu dong, investor asingnya itu masuk atau keluar, ataupun posisi saham tersebut berdasarkan kepemilikan asing dari waktu ke waktu ya. Nah, nanti mungkin kita akan riset, cuma saya lagi bagi tugas saja ya. Per kelompok itu cocoknya berapa perusahaan ya. Nah, jadi kita misalkan kita akan meneliti tentang analisis pengaruh kepemilikan asing terhadap return saham contohnya ya. Nah, untuk itu Anda harus tahu dulu bagaimana cara mendapat porsi kepemilikan asing ya. Pertama, kita sama-sama ya. Pertama, oke udah ya. Kita buka ini aja ya. Kita buka www.case.co.id, saya baca aja ya. Kemudian data user guide, cari unduh kepemilikan efek. Kemudian download hasil dalam bentuk TXT. Terakhir buka Excel. Kemudian, nah ini boleh nggak kalau kita mau foto silakan ya. Kita foto aja ya. Oke. Kemudian datanya ada keterangannya. IS itu adalah insurance atau lembaga asuransi. Kalau ada lokal berarti tambahkan lokal ya. Jadi asuransi pada ujungnya juga akan beli saham ya. Karena kan dia kan terima dana dari masyarakat dalam bentuk premi, tentu uang itu harus dia kembangkan ya. Kalau dia cuma simpan di dalam berangkas ya. Nah, kalau itu tabung ke bank kan harusnya dia punya return nggak besar. Kemudian CP itu corporate lokal, perusahaan lokal ya, local corporate ya. Kemudian PF itu local pension fund ya, atau PSF itu dana pensiun misalkan seperti Jiwasraya, BPJS Sostek ya kan, nah, itu termasuk pensiun fund kan ada dia kelola JHT ya, jaminan hari tua ya, atau dana pensiun. IB itu local bank, sebenarnya sih lembaga keuangan lokal, tapi kita identik dengan bank ya. Nah, kemudian ini ada nih ya, ini perbesar bisa nih ya. IB itu financial institution atau bolehlah kita sebut bank lokal sama aja lah ya. Kemudian ID itu individual lokal ya. ID itu individual lokal. Nanti value ini saya kasih aja. Ya, individual. MF itu reksadana lokal atau mutual fund ya. Mutual fund itu istilah asing untuk reksadana ya. Kemudian SC itu security atau perusahaan sekuritas lokal ya. Jadi sekuritas itu banyak kasus juga ada pegang saham ya. Misalnya dia ditunjuk sebagai broker untuk reisu dan seterusnya. Nah, kadang-kadang dia kalau emitennya beli jaminan full, dia bisa saja jadi standby buyer ya. Kalau tidak laku ya mau nggak mau dia harus beli ya. Nah, nanti dia akan, nah pasti ujungnya juga sekuritas untuk investasi dong ya. Kita katakannya sebagai fund manager ya. Nah, kalau FD itu foundation ya, yayasan lah. Foundation itu nirlaba lah ya, yayasan ya, tapi mereka juga ada uang lebih bisa sempat ke dalam pasar modal. OT itu other ya, others ya, yang nggak termasuk di sini. Nah, apa yang mau saya katakan ya, ini garis besar dulu bahwa asuransi lokal itu kita boleh ikut. Kalau kita bingung nih, gimana ya saat trading yang bagus, ya udah investasi. Bisa aja kita join asuransi, ya, karena mereka juga udah analisa sebenarnya ya. Dalam kondisi ekonomi normal, ya kita abaikan faktor lain. Harusnya mereka sudah analisa, kita bisa ikut ya. Kemudian pension fund, ya mereka kan juga sudah analisa dengan baik ya. Kemudian reksadana, kan lebih jelas lagi. Ya kita beli reksadana ya mereka pada umumnya nabung saham juga ya ke saham. Kemudian
perusahaan sekuritas ya. Nah, 4 ini kalau bagi saya kita bisa anggap dia sebagai fund manager lah ya. Ya, jadi big player yang borong-borong saham ya. Nah, sisanya itu kita nggak detail lah kayak kita di video lokal. Nah, kalau bank itu kadang-kadang saya tidak terlalu gimana juga, atau pergi perusahaan lokal itu kan belum tentu dia analisa, bisa aja dia cuma membeli untuk menyimpan sementara. Ya, tapi kalau yang saya warna kuning ini, harusnya mereka sudah analisa yang mendalam ya. Kita berkatakan mereka sebagai fund manager ya. Nah, super relatif kita tambahkan menu total saham, pemilihan aksi, kepemilikan retail ya kalau mau ya. Nah, kemudian oke lah, ini sih bisa kita abaikan ya. Kita cek ya. Jumlah kepemilikan yang di-download itu adalah tulisan publik ya. Jadi tidak semua dia pakai jumlah saham beredar. Ya, ada yang pakai saham beredar, ada yang tidak. Kecuali kalau ada yang dominan dia biasa nggak pakai semua. Contoh nih, studi kasus pada saham ACES ya, keluar 30 November 2020. Hari ini saya cek masih sama kemarin ya. Pemegang sahamnya itu banyak nih. Jumlah saham beredarnya 17 miliar 150 juta. Tapi kalau nanti kita download ya, yang muncul itu hanya 6,4 M. Anda jangan tanya Pak, korupsi ya, di mana sisanya? Nah, sisanya itu oleh KSEI dianggap yang 59,97% itu dia nggak hitung ya, dia anggap ini saham tak bergerak. Karena apa? Ini pengendalinya. Jadi PT Kaulama itu jarang-jarang jual beli sahamnya, jarang sekali ya, karena dia pengendali. Dia perusahaan awalnya sebelum TBK itu loh. Ini kan TBK baru dia share ke publik ya. Nah, jadi yang dianggap mempengaruhi harga saham itu cuma yang masyarakat, kemudian Kunchoro Wibowo, ya ownernya juga, kemudian jadi kalau kita yang nggak pernah kerja di S1 itu bingung, tapi kalau teman saya kerja baru ngeh saya. Jadi Wibowo itu ada kepanjangan dari Kristiadi dan Wibowo. Jadi anaknya itu ada 3, kalau nggak salah itu 4 ya cowok ya. Satu yang namanya ada 2 pakai Wibowo, nama ujungnya, yang 2-nya Kristiadi ya. Kan biasanya kan kalau orang kan anaknya pakai nama belakangnya sama ya, nama keluarga, tapi ini beda, ada Wibowo, ada Kristiadi ya. Nah, makanya ada Kristibowo ya. Oke, sekarang kita praktek ya. Ini contoh data awalan case saya untuk itu ya. SHW total sahamnya itu soal 6,8 miliar, padahal realnya itu ada 17 miliar. Mengapa? Mungkin case-nya melihat 10 miliar itu tidak dapat mempengaruhi pergerakan saham ya, tidak beredar di publik, maksudnya tidak liquid. Oke, yang lain coba dimatikan dulu suaranya ya. Oke. Sekarang kita mulai dari atas ya, tadi hanya overview. Tetap buka www.kse.co.id. Oke. Saya pindahkan share screen dulu ya. Oke, nanti kalau saya telah change layar, tolong diingatin ya supaya maksimal Anda. Saya pelan-pelan aja. Karena tujuan saya itu Anda bisa trading secara mandiri nanti ya, bukan hanya ngejar dapat ilmu saja. Sorry, bukan ngejar nilai saja ya, tapi kita juga harus bisa praktek ya. Oke, Oke, tadi saya sudah foto, saya tinggal baca ya pelan-pelan ya. Kemudian ke data dan user. Data and user guide. Oke. Lalu ke unduh kepemilikan efek. Nah, sebagai informasi, data ini hanya disediakan tiap bulan, tiap hari bulan. Lalu Pak, bagaimana kalau saya mau tahu tanggal 19 April, maka itu nggak ada teori, nggak ada obat ya. Anda harus download seperti saya, data transaksi harian, baru bisa tahu. Kalau nggak bisa. Server di sini hanya sediakan data bulanan. Dan ya saya kurang agak kecewa sih ya. Data yang tersedia itu cuma 18 saja. Hanya sampai bulan April. 18 pun nggak full ya. Hanya April. Berarti yang Mei, Maret udah nggak ada ya. Nah, makanya nanti Anda olah data dari April ke April lah ya. Jadi dia ada 36 bulan ya. Nah, oke, sekarang kita olah data yang per Maret aja. Download ya. Download. Oke. Habis download kita buka seperti biasa.
Oke, hasilnya dalam bentuk apa ya, zip ya, betul ya? Saya lagi share ya, betul nggak? Ya, hasilnya dalam bentuk zip. Nah, maka kita harus ekstrak dulu ya. Ekstrak file. Oke, ketemu ya. Nah, balance. Jadi ada satu karena kemarin saya udah praktek untuk kelas C ya, cuma saya lupa rekam ya, makanya saya pikir ya lebih bagus saya rekam supaya apa? Karena ini kan tugas kan, supaya menjadi standar lah penjelasannya ya. Oke, jadi kita buka ya. Nah hasilnya belum dalam Excel ya. Mau nggak mau kita harus ubah ke dalam Excel. Nah, lalu bagaimana perintah keempat? Buka Excel. Oke, sekarang saya buka Excel. Bentar ya, saya skip ke Excel ya. Jadi kalau saya lupa saya skip ke Excel, Anda harus kasih tahu ya supaya takutnya saya lupa ya. Oke, buka Excel, kemudian klik data. Ada data kan? Ada home, insert, layout, formula, data ya. Klik data. Kemudian cari from text. Jadi artinya kita buka data dari TXT ya. Jadi kalau Anda yang sudah terbiasa menggunakan ISPT lama itu kan filenya dalam TXT ya. Download kita tadi kan filenya ada di download ya. Ya mau nggak mau saya cari download dong. Nah, judul filenya kayak ini. Oke, kita import ya. Nah, lalu pilih delimited. Oke, udah ya. Kemudian next. Nah, di delimiters. Delimiters artinya apa sih tanda yang mau Anda ubah? Data file-file ini mau dipisah berdasarkan apa? Nah, kalau kita lihat data ini kan dipisahkan berdasarkan garis bujur ya. Maka kita klik others ya. Others ya. Kemudian pilih apa nih? Garis tengah ya, garis bujur ya, itu di atas enter. Nah, kalau udah lihat nih, Anda lihat, kalau udah terbagi dengan baik ya. Nah, kalau sudah kita pilih finish. Nah, kan udah terpilih dengan baik kan? Oke, tinggal kita rapiin aja. Oke, saya rapiin dulu ya. Nah, untuk Anda ketahui bahwa KSEI itu adalah lembaga independen, bukan independen sih, salah satu lembaga di bawah Otoritas Bursa Efek Indonesia supaya dia bisa bergerak supaya Bursa Efek bisa bergerak. Kita butuh lembaga yang menyimpan saham kita, ya, karena kita kan tidak simpan fisik lagi, ya. Kalau saya beli saham Adaro, saya nggak usah terima sertifikatnya. Saya cukup dapat dalam bentuk laporan PDF atau yang dikirim email, ya. Nah, karena saya percaya data saya sudah disimpan oleh KSEI, Custodian Sentral Efek Indonesia. Dia seperti bank data untuk pasar modal ya. Oke, ini saya home, saya filter. Oke, sekarang di sini aja ya. Nah, datanya banyak sekali nih, sampai 2000 lebih. Jangan takut ya, karena apa? Di sini semua data dia masukin. Ya, contoh commercial paper ada juga, corporate bond ya, sampai transaksi obligasi swasta pun dia masukin. Ya, dia laporkan juga. Nah, jadi kita bisa tahu nih perusahaan mana yang terbitkan
obligasi ya. Nah, oke, karena saya cuma mau saham, maka saya cukup ambil equity ya. Maka yang di luar equity saya hapus saja. Ya, Anda mau tahu suku, waran, semua tahu ya. Jadi jangan bingung, Pak, hari ini government bond apa yang muncul itu, ya saya bisa lihat di sini aja, saya bisa tahu nih ya. Government bond ya, atau obligasi negara. Ketahuan nih, ori berapa nih? Berarti ori 19 terakhir ya. Kayak gitu ya, bukan hal yang sulit ya. Oke, sekarang karena saya mau cuma bicara saham, yang di luar equity saya hapus. Saya delete ya. Oke. Kita pahami satu-satu ya, isinya satu persatu. Nanti informasi penting saya kasih warna agak beda. Dan itu data, jadi seperti neraca per 31 Desember 2021 ya. Kode itu kode saham ya, kode emiten. Jadi Pak, ini kodenya apa? Ya Anda mau nggak mau download data ringkas saya buat data ringkas harian, nanti Anda value up saja. Ya, kalau saya sudah olah datanya, saya value up ya. Tapi Anda nanti usaha sendiri lah, kan bisa kan data ringkasan saham, ya nanti Anda bisa olah sendiri, itu sudah sering saya ajarin ya, tinggal value up saja. Nah, kemudian secure number itu nggak pakai sih sebenarnya, ya. Secure number kita nggak pakai, itu hanya seperti kode dokumen lah ya, kita nggak pakai. Price sebenarnya nggak pakai, nggak masalah. Price itu adalah harga closing di tanggal 31 Maret. Artinya AAL itu tanggal 31 Maret itu harga closingnya adalah sebesar Rp10.025 ya. Nah, ini yang penting nih. Kepemilikan asuransi lokal. Nah, ini saya kasih ini nih. Ini yang penting nih. Nah, mengapa mengetahui ini penting? Terutama di akhir tahun penting sekali ya. Anda pernah dengar istilah window dressing? Nah, biasanya akhir tahun tuh pemegang saham itu akan berusaha menaikkan harga saham ya. Fund manager itu akan berusaha menaikkan harga saham. Salah satunya fund manager kan asuransi ya, mutual fund. Kenapa? Dia mau tunjukin kinerjanya bagus kepada investor dia atau kepada nasabah dia. Jadi asuransi lokal itu pegang 125 juta lembar saham ya. Sebenarnya beda. Kemudian lokal corporate saya abaikan, ya perusahaan lokal pegang berapa. Lokal pension fund penting juga. Reksadana lokal ternyata beli juga nih, ya. Kalau soal aba-aba dia tak beli nih, aba mana dia mau beli, abda mana mau beli, pension fund ya. Nah, lokal individu, ya individu sih selalu ada lah, ya. Nah, makanya kalau saya analisa lebih dalam, kadang-kadang kalau individu pegang terlalu banyak saya udah agak ngeri ya. Mutual fund, reksadana. Ya, Anda lihat reksadana mana mau dia beli saham aba-aba kayak aba, abda itu ya. Nah, kemudian lokal security, nah, penting juga ya. Yayasan ya kita nggak usah peduli lah ya. Fondasi itu kita nggak usah, OT nggak usah, total. Jadi ini totalnya apa? Kita rename ya. Totalnya adalah total lokal. 294, 291, 834. Ini ada total domestik ya. Total investor domestik. Oke, foreign juga sama nih. Ada foreign insurance ya. Nah, sangat penting. Foreign corporate biarin, foreign pension fund penting ya, kita akan ambil ya. Foreign institusi biarin, foreign individu biarin, mutual fund, foreign security kita pakai, kita anggap itu pension fund fund manager ya. Oke, ini ada total foreign atau total asing ya. Nah, ini kan masih ada informasi yang mungkin kita harus masukkan. Apa itu? Yaitu kita harus masukkan total saham. Ya. Nah, total saham itu adalah total lokal tambah total asing. Ya, ini total saham. Karena apa? Waktu kita olah data, kita mau persentase aja. Total saham adalah gabungan dari total domestik ditambah total foreign. Lalu kita copy ke bawah. Oke.
Terus kalau kita cuma mau teliti judul analisis pengaruh foreign flow terhadap return saham, datanya udah cukup. Kita tinggal tambahkan persentase asing. Persentase foreign ya, atau asing boleh lah. Apa rumusnya? Berarti total asing dibagi total saham. Oke, kita tinggal ganti ke persentase, nanti masalah. Kemudian saya juga bilang kita juga bisa ambil data total pension fund, total fund manager, persentase fund manager, ya. Oke, rumusnya apa? Tadi itu, pertama total asuransi lokal tambah pensiun fund tambah reksadana tambah sekuritas lokal. Nah, kita nggak peduli lokal asing ya kalau untuk melihat fund manager ya. Asing, foreign pension fund, foreign mutual fund, foreign security dibagi total saham. Oke. Ini variabel penelitian lah. Oke, ada nggak asing nggak beli sama sekali? Ada. Nah, ini saham tak jelas nih, bukan tak jelas sih, ya, asing tak tertarik ini. Nah, ada nggak asing pegang sampai besar sekali? Banyak, ya. Oke, ini data per Maret ya. Berarti kalau saya suruh Anda buat tugas, misalkan pengaruh kepemilikan asing terhadap return saham, PT-nya terserah, bisa PT tunggal, bisa pakai indeks LQ45K, indeks 30, berarti Anda kan harus download. Saya misalkan minta datanya per bulan, berarti kalau misalkan saya minta April 18 sampai April 2021, berarti ada 30, kan 4 bulan, 9 ya, pas 3 tahun ya, 18, 19, 20 ya, nah 3 tahun atau 36 bulan ya. Jadi N-nya adalah 36 kalau satu perusahaan. Kalau perusahaannya ada 5 berarti 180 ya. Makanya saya pikir karena Anda lama ya udah saya bagi-bagi ya perusahaannya ya. Mungkin satu kelompok itu cuma handle 5 perusahaan atau bagaimana. Ya, atau kalau Anda mau perorangan boleh juga ya. Jadi datanya satu orang ya kongsi-kongsi aja. Olah data ini kan nggak begitu lama. Oke? Nah, jadi kalau saya data ini saya udah olah nih tiap bulan nih ya. Kalau saya sudah olah nih ya. Tiap bulan saya ada nih per Maret ya. Oke. Sekarang kita lihat kegunaannya apa ya. Nah, kegunaannya itu adalah jadi untuk riset ya boleh-boleh aja. Jadi kan Anda yang bilang, Pak, apakah saham ini berpengaruh atau tidak ya? Anda harus riset ya. Ini contoh riset saya. Tapi riset saya itu saya udah pakai data harian. Yang kalau Anda pakai kan cuma data bulanan ya. Nah, lebih bagus sih harian ya, tapi ya udahlah. Daripada Anda yang penting Anda ngerti konsepnya dulu. Nah, ini contoh hasil riset saya ke BCA. Jadi apakah nanti kesimpulannya kan Anda tahu nih, masing-masing kan udah buat nih. Oh, ternyata kalau saham ini ya, saham ini tidak ada pengaruh ya, saham ini ada pengaruh. Nah, contoh nih, saya riset BCA ya. Saya riset BCA. Kalau ini data harian ya. Nah, ini maksud saya, kalau Anda mau tahu nama perusahaannya bisa ambil di sini ya. Tinggal value up saja. Ya. Dia data tadi itu Anda tinggal value up bisa dapat. Nah, saya pernah riset BCA pakai data dari Januari sampai April pertengahan itu 68 data.
Waktu saya riset 60 ya, karena tambah 2 hari ya. Asal sampai sini aja. Oke. Untuk pertama Anda mau tahu apakah foreign flow itu ada pengaruh atau tidak? Anda kan udah belajar statistik ya. Anda tinggal hitung statistiknya. Ini foreign flow-nya. Ya, kasusnya beda lah. Kalau tadi kan kita benar-benar kayak peneliti lah. Kalau peneliti ya kayak tadi ya. Kalau ini untuk prakteknya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Anda tahu konsep. Oh, kalau untuk praktek lebih bagus pakai data harian. Nah, tiap hari Anda bisa download. Oke? Pak, Excel, Pak, masih di Excel data kepemilikan asing, Pak, Oh ya udah, bukan saya yang ganti. BCA. Saya ganti ya. Nah, ini. Ingat ya, data ini kan udah pernah saya tiap hari saya download ya. Yang udah sering saya ngajarin ke Anda kan. Sebenarnya ini kan perusahaannya banyak nih. Nah, saya ulangi ya. Tiap hari saya download ya. Mengapa saya tanda kutip rajin ya? Karena menurut saya ini ada gunanya, bisa mendatangkan uang ya. Kalau dia bisa mendatangkan keuntungan ya ngapain ya? Mengapa data ini penting? Ya, ini saya coba kasih tahu Anda ya. Ini ilmu yang Anda tak dapat dimanapun. Soalnya saya dengar YouTuber satu nggak pernah ada yang bahas seperti ini. Rata-rata orang cuma lihat chart ya. Chart itu hanya berisi data closing price. Ya. Sekarang Anda buka Stockbit, Yahoo Finance, dia hanya buka data closing price saja. Chart itu closing price. Padahal kita mau tahu berapa sih transaksi saham ini. Yang paling penting itu adalah Anda nilai transaksinya. Nilai transaksi sama volume. Nah, nilai transaksi dan volume itu namanya harga transaksi per lembar. Jadi ketika saya mau beli satu saham, saya selalu hitung berapa harga rata-ratanya yang terjadi. Bukan harga closing saja. Karena harga closing, saya khawatir gini loh. Sepanjang hari itu sahamnya itu turun ya. 5.000, transaksinya itu banyak di 5.000, 6.000. Ujung-ujung itu ada satu pihak bandar atau siapalah yang mau mengecoh kita, naik jadi 6.000 ya. Tapi transaksinya cuma 2 lot, 3 lot. Nah, oleh analis yang dipakai itu yang 6.000. Padahal itu angka yang sedikit ya, bukan tidak mewakili ya. Itu yang tak mewakili. Ya, seperti orang lah, kita anggap dia itu mau sedekah ya. Oh. Ujungnya itu dia lihat di ujung. Oh, karena ujung itu disorot, ya udah dia kasih banyak dikit. Lalu kita keluar, oh ini pasnya. Padahal itu bukan hal yang paling rata-rata, tidak mewakili. Yang mewakili gampang. Nah, misalkan nih, kalau Anda mau transaksi sama apa? S1 ya. Kalau saya cuma punya data ini, saya abaikan semua faktor ya. Ya, saya abaikan faktor. Saya akan beli saham ini di harga berapa? Saya buat aja rata-rata. Oh, rata-ratanya itu udah 1609. Kalau di pasar udah 17 saya buang, nggak mau. Kalau di pasar 15 saya beli. Ya. Nah, inilah tentu menggunakan data yang benar ya. Yang benar-benar terdistribusi dengan baik. Bukan ini kalau pakai cara ini kita menghindari untuk direkayasa harga sahamnya. Kalau Anda buka aplikasi semua hanya pakai harga saham. Nah, karena kita arahnya nih Anda buat skripsi terus peneliti, kita orang kampus, kita orang tanda kutip. Ini gini loh, kalau saya lihat bahasa-bahasa orang yang di itu bersatu, tidak semuanya orang ngerti keuangan. Dia bisa karena terbiasa dan rajin, mungkin passion-nya ada, tapi basic-nya itu kadang-kadang nggak ngerti ya. Nah, bagaimana menentukan itu ada pengaruh tidak? Pertama, Anda bisa hitung korelasinya. Ya, saya hitung korelasinya itu kayak BCA kemarin itu adalah 0,6. Bagaimana cara metode korelasi? Udah saya ajarkan ke Anda. Tinggal sama dengan Corel. Udah atau belum ya? Belum kan ya? Nanti korelasi itu kita bahas itulah. Di bab 7 ini kan ada korelasi tuh. Nanti saya aja pakai Excel. Ya. Tinggal Corel aja ya. Jadi kalau saya mau tahu hubungan saldo itu saya tinggal Corel aja. Saldo itu adalah Corel ya. Nah, ingat kalau Anda kan cuma pakai harga closing. Nah, saya nggak sampai ke data yang benar ya. Nah, nih, saya pakai net foreign flow contohnya ya. Korelasinya terhadap harga. Nah, kalau saya harga benar nih, bukan harga yang Anda pakai harga closing. Wah, ini salah belum. Udah, kita konsisten aja ya. Supaya nggak error. Contoh lah. Nah, ini kan korelasinya rendah sekali, 0,3 nggak terlalu tinggi ya. Positif. Positif artinya kalau asing masuk harga sahamnya akan naik. Tapi korelasinya nggak begitu kuat.
Nah, kalau 0,3 itu saya pakainya agak malas-malas. Tapi kalau BCA kita lihat ya, nah, saya pakai aja lah. BBCA. Nah, jadi salah satu emiten yang saya ada untung agak banyak itu di BCA ya. Karena gampang sekali kalau kita punya datanya itu bacanya nggak sulit saham lain. Foreign flow ya, kita ke harganya ya. Kita ke apa? Foreign flow dulu. Net foreign ya dengan harga rata-rata. Bisa aja tuh kita pakai harga rata, satu pakai rata, harganya bisa beda. Nah, Anda lihat 0,4 tinggi sekali kan? Kalau saya pernah pakai harga closing itu malah lebih gila 0,68. Nah, kalau ini ya 0,1 atau ini 0,8 ya. Saya ikuti. Ini kan clear. Ketika harga asing masuk, harga sahamnya akan naik. Jadi kapan saya beli saham BCA? Kalau asingnya masuk, saya ikut beli. Mengapa BCA itu murah sekali? Karena asingnya keluar. Saya nggak usah beli. Nah, ya, Anda lihat nih, asing itu keluarnya banyak di April asing banyak keluar di BCA. Makanya harga saham turun. Itulah penjelasan mengapa harga sahamnya turun. Ya, karena asingnya keluar terus. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau data ini kita harus hitung kita bisa hitung nilai hitung T-tabel ya. Nah, data ini kita bisa klik ya. Nah, nanti kalau Anda harus download ini ya. Anda cek tahu cara aktifkannya. Data analisis. Kita bisa hitung regresi dengan cepat. Tanpa harus Anda menggunakan SPSS kelamaan ya. SPSS itu untuk buat skripsi. Untuk cari makan nggak bisa pakai ya. Yeah. X. X-nya foreign flow ya. Kita lihat T hitungnya. T hitungnya kan dapat nih. Nih korelasinya sama kan? 0,54 kan? Kayak saya hitung kan? Nggak akan beda. X itu bagus. Ya, sama nih. Nggak ada beda nih. Ya, nah makanya Anda masuk itu kadang-kadang sok-sok aja lah pakai SPSS tebal-tebal. Padahal kalau dia kasih saya data sebentar aja saya tahu dia salah atau enggak ya. Nah, sekarang kita tahu nih. Oke. T-tabelnya berapa? Berapa T-tabelnya? Berapa T hitungnya? Sorry. Ada tahu? T hitungnya adalah 5,42. Berapa T-tabelnya? Anda nggak usah capek-capek buka tabel, capek aja. TF probability-nya kita 90% ya. Karena kita pakai alpha 5% ya. Titik koma degree of freedom. Degree of freedom itu adalah N kurang 2. 70 kurang 2, 68. Sebenarnya sih bilang gitu 7 kurang 1 kurang 1 ya. N kurang K kurang 1 karena kita cuma satu variabel ya. Oke. Anda bayangkan T hitungnya adalah 5,4. T tabelnya 0,6. Berarti kan dia di luar ya. Kalau di luar berarti adalah HA. Artinya foreign flow berpengaruh positif terhadap harga saham BCA. Clear. Mengapa saya bisa mengatakan BCA? Kalau Anda tanya, Pak, foreign flow untuk BCA gimana? Saya akan jawab dengan yakin bahwa dengan menggunakan data harian dari tanggal 1 Januari sampai 19 April 2021, ya, foreign flow berpengaruh positif terhadap pergerakan harga saham BCA. Yang dimaknai dengan ketika asing masuk, harga saham BCA akan naik. Ketika asing keluar, harga saham BCA akan turun.
Nah, dengan korelasi 0,05, 0,54 itu korelasinya cukup tinggi, ya. Di atas 0,4 itu sudah cukup tinggi. Kalau 0,6 sangat tinggi ya, sangat tinggi. Ya. Kemudian dengan nilai T hitung 0, T hitungnya 5,4, T tabelnya 0,06, jadi sangat signifikan. Kalau saya boleh gambarkan seperti inilah. Saya nggak tahu Anda punya statistik udah lupa atau enggak ya. Harusnya sih belum lupa lah ya. Nah, kalau saya gambarkan, kita kan uji dua arah kan. Nah, ini contoh lah kalau masih ingat ya. Ini 0. Nah, T hitungnya itu kan 5,0,06. 0,06 berarti di sini ya. Nah, ini minus 0,06. Kalau di dalam hasilnya HO, kalau di luarnya HA. Nah, ternyata kita kan 5,4 di sini. Berarti ini HA. Saya coba tunjukkan ke layar aja ya, karena saya capek gambar kalau di sana ya. Kira-kira kayak gini ya. Jadi kalau kita buat penelitian, kita harus dapat hasil di luar arsiran. Ya, ini mungkin saya bisa foto ke dalam grup ya. Nah, kita harus cari ya hasilnya di luar. Artinya ada pengaruh ya. Nah, jadi Anda nggak usah capek-capek pakai Excel, pakai SPSS, nggak usah ya. Kalau Anda mau tes juga sama, hasilnya sama ya, tidak akan beda ya. Jadi kalau ini saya clear, nah maksud saya, makanya kalau ini saya pede nih. Jadi saya hanya trading berdasarkan data yang saya olah. Jadi kalau saya berugi pun saya, ya berarti perilaku pasarnya berubah. Ya apa boleh buat, bukan salah saya. Memang saya sudah antisipasi, saya sudah hitung. Nah, mungkin kita bisa kombinasikan lagi dengan teknikal ya, dengan fundamental, berita-berita itu boleh. Tapi kita harus punya satu patokan. Nah, pengamatan saya, kalau gunakan foreign flow untuk BCA itu cukup bekerja dengan baik ya, cukup bekerja dengan baik. Nah, mungkin juga ada saham nggak ada pengaruh kayak tadi, kalau bahkan yang korelasinya Hanut yang untuk apa pakai. Jadi kita bisa pakai kalau memenuhi dua